Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada hari ini saya akan membahas buku ke-11 Sosiologi Terapan. Di bab pertama ini didefinisikan sebagai sertifikasi dalam akses dan penggunaan internet. Di sini mengenai jaringan internet dan juga yang disebut kesenjangan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, suatu konsep sosiologis klasik. Anehnya, disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini sangat mengherankan bagi para ahli. Nah, dan berikutnya, karena sosiologi memiliki panjang dan studi tradisi dan akan menyebabkan ketimpangan sosial dalam jaringan digital tersebut, maka karena itu sosiologi telah memberikan kontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia, itu ada dalam tulisan para bapak sosiologi seperti Marx, Weber, dan Durkheim yang mempelajari topik menjadi lebih sistematis, yang diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap ada sampai hari ini. Selanjutnya di bab 2, jumlah situs di mana internet diakses, keahlian pengguna menggunakan internet, jumlah waktu yang dihabiskan untuk online, dan jenis file kegiatan dilakukan secara digital. Dalam berbagai bentuknya, kesenjangan digital memiliki lebih sering dikonseptualisasikan dan diukur sebagai perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke web versus yang mereka tidak lakukan. Jelas, penelitian akademis harus lebih dari sekadar akses belajar. Karena klasifikasi biner seperti itu membatasi pembagian digital penelitian, tentu saja mereka yang benar-benar tersisih berada dalam satu ujung ekstrim kesenjangan digital. Namun bahkan di antara mereka dengan akses web, ada nuansa kesenjangan digital yang menambahkan gradien yang lebih halus untuk diskusi. Selanjutnya di bab 3 ini, suara klasik Marx menggambarkan kepemilikan properti sebagai dasarnya divisi kelas dan stratifikasi sosial sebagai yang terikat tak terelakkan kelas ekonomi. Para pemula dipengaruhi oleh pendekatan Marxis. Stratifikasi sosial cenderung menekankan pada lingkup produksi di mana kelas penguasa atau berjuis memperoleh kekuasaannya dari kepemilikannya dan kontrol kekuatan produksi. Menurut beberapa penulis, kaum Marxis, pendekatan ini masih penting di era digital, terutama setelah krisis ekonomi dunia. Berbagai sarjana menimbang hubungan ini. Graham berbicara tentang era kegelapan digital di mana ekonomi pengetahuan dilihat sebagai suatu aliansi. Di bab 4 ini, kekuasaan, prestisi sosial, dan pengaruh ekonomi, kesenjangan digital, menurut pendekatan ini, menciptakan ketimpangan sosial di media baru masyarakat. Karena itu mempengaruhi status sosial dengan memberikan peningkatan prestise mereka yang berada dalam posisi untuk menggunakan teknologi komunikasi baru, menguasai spesialisasi atau keterampilan baru, dan peningkatan kemampuan literasi digital menciptakan peluang baru untuk mewujudkan tujuan mereka di bidang sosial, politik, atau bidang ekonomi. Dalam sejumlah studi dalam buku ini, kami mengamati hal itu. Internet adalah alat yang ampuh untuk menunjukkan dan memelihara status sosial, dan kesimpulannya, status itu dapat langsung mencerminkan Weberian tradisi. Misalnya, hubungan yang jelas muncul antara pendidikan atau penanda prestise dan pengaruh ekonomi, dan kemampuan untuk bertransformasi pengetahuan melalui kepastian digital ke dalam sosial, ekonomi, atau politik yang pengaruhinya. Selanjutnya, mereka memanifestasikan dirinya dengan cara yang spesifik secara budaya, seperti perspektif komparatif, juga telah ditekankan di wacana ilmiah tentang kesenjangan digital, dan penekanan yang kurang mengarah pada kesenjangan dalam pemahaman ini tentang kesenjangan digital, karena ketidaksetaraan sosial dapat bervariasi secara luas dari satu negara ke negara lain.
Volume ini adalah langkah pertama dalam pengamatan celah ini. Organisasi buku dalam internet dan ketidaksetaraan sosial, White dan Manon, menyajikan perspektif teoritis untuk memahami kesenjangan digital, dan kontributor volume telah menggunakan teori White dan Manon dan pendekatan empiris sebagai titik tolak untuk pemeriksaan mereka sendiri kesenjangan digital dalam pengaturannya masing-masing. Selanjutnya, keduanya berkonsentrasi pada pembagian digital di negara berkembang dan negara wilayah lainnya, khususnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Dalam pembukaan bab dari bagian kedua yang berjudul Kesenjangan Digital di Eropa, Nicole Zilin dan Mirko mendasarkan analisis mereka pada negara-negara Eropa Union dengan fokus khusus di bagian Jerman, menunjukkan seberapa tinggi status penggunaan yang berhasil memanfaatkan internet untuk menambah sumber daya pendukung yang ada. Gagasan bahwa kesenjangan digital adalah dimensi baru sosial yang penting yang tidak memiliki kesamaan. Di bab keempat juga yang berjudul Internet dan Kesenjangan Sosial di Amerika Serikat, di mana James White, Marisa Keys, dan Randy Lane mempertimbangkan apakah file kesenjangan dalam penggunaan internet menurut pendapatan dan pendidikan terus berlanjut, meningkat atau menurun karena aplikasi dan perangkat internet yang banyak digunakan telah ada di mana-mana. Selanjutnya yang ketujuh, dalam bab ini kesenjangan digital di India disimpulkan dari tenaga kerja teknologi informasi dan komunikasi P. Vigneswara Ilavarsan menggunakan indikator yang digambarkan oleh International Telecom Unication Union atau ITU pada indikator TIC di tahun 2010 dan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD untuk mengukur ketidaksetaraan digital. Bab ini juga membandingkan dengan status pada tahun 1991 ketika ekonomi nasional dibuka untuk liberalisasi, memberikan kemungkinan alasan untuk kesenjangan yang menyusut dalam 2 dekade terakhir. Di bab terakhir dari bagian ini, Su Fen Seng dan Yu Qing Yu memeriksa pembagian digital urutan pertama dan kedua di industri baru negara Cina seperti Hong Kong, Taiwan, dan berkembang pesat di ekonomi Cina. Selanjutnya di bab 8 mengeksplorasi inklusi digital dan stratifikasi digital yang bersifat kualitatif parameter, inklusi atau eksklusi dari materi penggunaan TIC. Penulis menggunakan data empiris dari beberapa studi kuantitatif nasional yang dilakukan di Estonia, negara anggota UI yang baru sukses dalam masyarakat informasi pembangunan diakui secara internasional. Nah, di bagian 5 ini, wilayah Timur Tengah. Pada bagian ini, penulis mengkaji kesenjangan digital di Timur Tengah wilayah, di mana mereka telah mengundang para sarjana dari Mesir, Israel, dan Iran dengan tujuan mencakup 3 negara penting ini. Selanjutnya di bab 9, dengan penekanan pada kesenjangan digital sekunder, bab ini berjudul An Analysis Kesenjangan Digital Tingkat Kedua di Iran, studi kasus Universitas Mahasiswa Sarjana Teheran. Disusun di sekitar 2 bagian utama. Pertama, penulis meninjau dan menganalisis data tentang kesenjangan digital ke level kedua dan Iran, dan mereka membahas pergantian historis dalam studi kesenjangan digital itu telah dialihkan dari yang pelajari orang kaya dan miskin serta mempelajari pembagian berbasis keterampilan di antara kelompok yang berbeda. Kemudian, penulis menguraikan survei literasi digital mereka di kalangan mahasiswa sarjana di Universitas Teheran, menawarkan argumen mengapa mereka percaya kesenjangan digital tingkat kedua adalah masalah yang besar di Iran. Selanjutnya di bab 10 ini menunjukkan kesenjangan digital di setiap negara Asia, dan itu di seluruh Asia. Penulis membahasnya dari perspektif teori budaya dalam sosioekonomi Weberian yang diambil secara ekstensif, kerja lapangan, etnografi, dan wawancara yang dilakukan di warung internet yang menyediakan internet dan komputer pribadi bagi orang-orang yang relatif miskin di negara-negara Asia. Di bab terakhir di bagian ini, dan memang dari volume secara keseluruhan, Gado Alzume mengisi kekosongan dalam literatur yang disebabkan oleh fakta itu. Negara-negara Afrika paling sering dipelajari dalam kaitannya dengan lebih negara maju, bukan sebagai tempat studi itu sendiri. Nah,
Di buku ini mengajarkan kita bahwa kesenjangan digital atau kesenjangan internet masih sangat masih sangat banyak dihadapi oleh negara-negara, baik itu negara berkembang maupun negara-negara maju, di mana masih banyak negara-negara bagiannya yang memiliki kesenjangan di bagian digital atau internet tersebut. Sehingga di sini perlunya masyarakat untuk lebih memperkaya dirinya dengan selalu mengakses segala informasi ataupun berita melalui situs-situs atau web yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kesenjangan digital tidak lagi terjadi di berbagai macam negara. Nah, sekian dari hasil pembahasan saya mengenai buku ke-11 ini. Sekian dan terima kasih.